malam sebelum selamat sore. Jadi kami dari kelompok 2 kelas manajemen pemasaran B, kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami dari TEDx Talk dari Experiential Marketing is the Future of Advertising. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cynthia Lismandari dengan NRP 115. Saya Kansayla Yina dengan NRP 090. Saya Risma dengan NRP 137. Oke, next. Jadi outline yang akan kami bawakan ini ada information about the speaker, kemudian ada content of presentation and conclusion. Next. Jadi di sini tentang about the speaker. Nah, dapat dilihat dari foto di samping adalah seorang yang bernama Len Burstyn, salah satu pendiri dan CEO di Fake Love yang sekarang menjadi perusahaan New York Times. Len memimpin praktik kreatif konseptual. Nah, perusahaan lain yaitu Fake Love baru-baru ini menerima A Dutch Smile Agency of the Year NA dan telah menjadi bagian dari ENC 5000 penghargaan lainnya termasuk Gold Sleo 2016 untuk experiential in musik dan Seven Cannes Lines termasuk Cannes Line Prix serta penghargaan Golden Pencil One Show beberapa Clio lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya. Di sini ada contoh-contoh traditional advertising, yaitu periklanan yang masih menggunakan media cetak. Nah, periklanan-periklanan seperti ini tuh masih dianggap jadul atau marketing satu arah. Next. Nah, selanjutnya adalah experiential marketing, yaitu strategi pemasaran yang membuat pelanggan mendapat pengalaman menggunakan satu brand. Jadi, apa itu experience in self? Suatu kejadian yang sifatnya pribadi dan terjadi sebagai suatu bentuk jawaban atas beberapa stimulus. Pengalaman pertama adalah yang paling berkesan dan kuat dari semuanya. Eksperimental bukanlah sebuah media, tetapi sebuah keyakinan bahwa ketika kita masuk ke dalam salah satu pengalaman tersebut, kita akan terhubung secara emosional dengan pengalaman itu. Selanjutnya di sini ada 3 tips bagaimana kita bisa melakukan experiential marketing. Yang pertama ada active not passive engagement, yang kedua experimental marketing has to be lived, dan ketiga experience has to be multisensory. Next. Nah, yang pertama experiential marketing itu harus active engagement, jadi harus melibatkan konsumen dalam pemasaran suatu produk. Next. Yang kedua, experiential marketing itu harus live atau harus hidup, jadi nggak boleh pasif atau membosankan. Next. Dan yang ketiga, experiential marketing itu harus memiliki multisensory experience. Jadi pengalaman yang diberikan itu harus bersifat multi indera. Di sini multi indera yang dimaksud itu dapat mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa dari konsumen. Next. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara experiential marketing. Maaf, ulang. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara experiential marketing dan juga traditional marketing. Jadi perbedaan
perbandingan di sini dilihat dari karakteristik dari kedua jenis pemasaran. Yang pertama, kalau traditional marketing itu dia fokusnya ke functional features-nya dan benefits. Kalau experiential marketing itu fokusnya ke customer experience. Jadi kalau traditional marketing itu dia tuh lebih mengutamakan fungsi dari suatu produk sebelum dia membeli suatu produk tersebut. Kalau misalnya experiential marketing itu dia juga lebih memfokuskan kepada pengalaman yang akan diberikan ke konsumen. Terus yang kedua ada kalau traditional marketing itu dia produk kategorinya dan kompetisinya itu hanya fokus pada produknya. Dan kalau experiential marketing itu dia fokus ke konsumsi sebagai pengalaman yang holistik. Di sini maksudnya holistik itu dia mencakup keseluruhan dari pengalaman yang akan diterima oleh konsumen. Terus yang ketiga, traditional marketing itu melihat konsumen itu dalam decision making dalam memilih suatu produk itu sebagai konsumen yang rasional. Kalau dalam experiential marketing itu melihat konsumen itu nggak hanya rasional tapi juga emosional. Dan yang terakhir adalah metode yang digunakan, yaitu kalau tradisional itu metode yang digunakan itu analytical, kuantitatif, dan juga verbal. Sedangkan kalau misalnya experiential marketing itu nggak hanya memakai satu metode, tapi menggunakan banyak metode. Next. Oke, di sini masuk di kesimpulan. Jadi Lane Bustin ini yang merupakan chef dari Creative Officer di Fake Love ini memberikan atau menyampaikan materi mengenai experiential marketing yang dianggapnya sebagai sebuah masa depan dari periklanan. Jadi Lane Bustin ini membahas tentang old advertisement atau iklan yang flat dan iklan yang lebih hidup atau live advertisement. Di mana Lane Bustin ini memberikan gambaran baru bagaimana pembaruan periklanan yang lebih milenial yang didorong oleh sosial media, pengalaman yang dianggapnya harus unik, kemudian memberikan pengalaman yang lebih terbaru, kemudian lebih hidup dan lebih interaktif, juga memberikan pandangan baru dalam dunia periklanan. Yakni merek ini dia itu menganggap merek itu dipengaruhi oleh konsumen. Kemudian untuk dapat berinteraksi dengan konsumen, perusahaan tidak boleh hanya melihat orang sebagai konsumen, tetapi harus melihat mereka sebagai manusia dengan memberikan sebuah experience, dengan memberikan sebuah pengalaman-pengalaman yang dapat menarik bagi konsumen itu tadi untuk mencoba produk. Dan 3 tips dari Line ini yang paling ditekankan itu ada 3 tips yang membuat pengalaman yang dapat membuat pengalaman yang sebuah pengalaman yang sangat mengagumkan atau kampanye eksperimental, yakni active no passive engagement. It has to be live and experience has to be multisensory. Jadi intinya itu periklanan itu tentu menjadi sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan periklanan itu memiliki peran yang penting. Jadi di setiap tahunnya atau mungkin di setiap eranya itu perlu pembaruan, pengembangan, dan pemberian inovasi yang memiliki kesan kreatif, memberikan pandangan baru bagi dunia periklanan, dan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Karena di setiap era yang baru pasti terdapat teknologi atau pemikiran-pemikiran baru. Jadi periklanan itu juga harus diperbarui. Karena apa? Karena di dunia modern, pemikiran orang-orang juga mulai maju. Kalau periklanan di dunia periklanannya stuck di tempat itu aja, orang juga tidak akan susah gitu buat tertarik. Karena orang modern itu orang yang lebih kritis, memilih sesuatu itu mereka lebih logis. Karena pengetahuan yang mereka miliki itu lebih banyak dan mereka juga lebih cerdas dalam memilih sesuatu, kemudian pengemasan dalam periklanan di perkembangan zaman itu juga harus dikemas dengan sebaik-baiknya seperti yang disampaikan lain tadi, bahwa
periklanan yang tradisional itu kurang menarik karena tidak memberikan sebuah pengalaman atau sebuah gambaran yang lebih baru buat konsumen gitu. Jadi kurang menarik untuk konsumen. Jadi kenapa sih periklanan itu dirancang sedemikian rupa dengan menarik, sampai Line ini juga merancang 3 tips andalannya gitu. Soalnya peran penting dari periklanan itu meningkatkan kesadaran tentang produk, merek, atau layanan yang dibawakan. Itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan adalah itu, dan demikian yang dapat kelompok 2 dari manajemen bisnis sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.